Judicial Review UU-PA membuka peluang bagi para politik lokal maupun nasional di Aceh untuk mengusung calon kepala daerah dengan ambang batas minimal perolehan kursi di DPRK, DPRA sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK 8,5%. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh UU-PA nomor 11 tahun 2006, partai politik lokal maupun partai nasional di Aceh hanya bisa mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota serta wakil wali kota jika memiliki minimal 15% kursi di DPR Aceh, DPRA atau DPRK hasil pemilu sebelumnya. Hal ini mengemuka dalam fokus group discussion atau FGD yang digagas oleh Partai Perjuangan Aceh PPA bertajuk Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Revisi UU-PA dan Eksistensi Partai Politik Lokal Aceh yang bertempat di Plenary Hall Universitas Ubudiah Indonesia pada Sabtu 23 Agustus 2025. Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan PPA yaitu Ketua Umum Prof. Ejang Dr. Marniati Mkes, Ketua Dewan Pembina Dedi Zefrizal ST, Sekjen Rayuan Sukma, dan Ketua Harian Mursi. Sejumlah narasumber juga hadir memberi pandangan seperti akademisi Prof. Dr. Teguh Hasanuddin Yusuf Adan dan Profesor Dr. Azhari SH MCL MA, politisi yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar SAG, serta dosen Fakultas Hukum USK Dr. Zainal Abidin SHMH. Diskusi itu antara lain menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, urgensi revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UU-PA serta peran strategis partai lokal dalam menjaga demokrasi Aceh. Selain itu juga dibahas terkait aturan ambang batas 15% kursi DPRA bagi partai lokal untuk mengusung calon kepala daerah, di mana aturan ini dinilai menghambat demokrasi serta mempersempit ruang kaderisasi politik. Profesor Hasanuddin menegaskan setiap rakyat berhak berkiprah dalam politik tanpa dibatasi aturan ambang batas. Syukur alhamdulillah hari ini kami dari Partai Perjuangan Aceh telah selesai melaksanakan kegiatan fokus discussion group yaitu bersama dengan tokoh akademisi dan juga pakar politik dan beberapa pengamat politik juga yang hadir pada hari ini. Pertama sekali kalau saya pelajari semua jenjang undang-undang HAM itu masuk dalam pelanggaran HAM. Persoalan pelanggaran HAM ringan atau berat nanti ada ukurannya masing-masing. Tapi dia masuk dalam pelanggaran HAM karena setiap rakyat itu diberikan hak oleh negara untuk berkiprah dalam politik dan berkiprah dalam pemerintahan. Sementara ketika ambang batas itu diberlakukan, ada orang yang memang punya kapasitas, dia sangat brilian, cocok jadi pemimpin, tapi karena ambang batas menghambat dia tidak jadi pemimpin. Kita sebenarnya ingin partai lokal ini memegang peran vital supaya benar-benar menunjukkan otonomi daerah di Aceh. Otonomi khusus karena latar belakang lahirnya itu kan bahagian dari kompromi dan resolusi konflik dari perdamaian Aceh dan pemerintah. Baik Bos kan, kalau di samping 9 pasal yang sudah juga revisi, masih banyak pasal lain yang harus direvisi sebenarnya. Nah salah satunya adalah pasal 229 ayat 2. Itu menyangkut tentang Komisi Kebenaran dan Reformasi Aceh, KKR Aceh. Nah pasal ini agak krusial perlu dibahas, revisi karena itu masih di ayat 2 menyatakan bahwa KKR Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari KKR nasional. Sementara KKR nasional sudah tidak ada lagi. Ya. Sementara itu, Prof. Azhari menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK telah memberikan jalan tol bagi demokrasi melalui ketentuan ambang batas 8,5%. Mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar memberikan argumennya di mana partai lokal merupakan instrumen vital perdamaian. Dia juga menyebutkan Judicial Review Undang-Undang Pemerintah Aceh membuka peluang bagi parlok di Aceh untuk mengusung calon legislatif di tingkat pemilihan DPR RI.
Sedangkan Dr. Zainal Abidin menilai putusan MK harus dipandang sebagai momentum perbaikan sistem demokrasi. Oleh karena itu, Ketua Umum PPA Prof. Dr. Marniati M.Kes mengajak seluruh partai lokal untuk bergandengan tangan dengan satu tujuan mulia, yaitu menjamin hak-hak rakyat Aceh agar dapat hidup sejahtera. PPA juga berkomitmen untuk mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sekaligus siap mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan-kepentingan masyarakat.